Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan perkuliahan meskipun secara daring. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami dengan tema evaluasi program. Untuk materi pertama dan kedua akan disampaikan oleh Mbak Syifa Al-Muidah, dan materi yang terakhir akan saya sampaikan. Silahkan teman-teman bisa menyimak penjelasan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi program. Dalam pengertian evaluasi terdapat 3 istilah di dalamnya, yaitu evaluasi, evaluation, pengukuran, dan penilaian. Menurut Mulyono, evaluasi adalah proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi. Evaluasi merupakan sebuah evaluasi, pengukuran, dan penilaian beberapa bagian atau komponen program berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi, yang di dalamnya terjadi sebuah proses memahami, memberi arti, mendapatkan, dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi keperluan pengambilan keputusan. Suatu program dapat dikatakan berhasil jika memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria evaluasi itu sendiri dapat bersumber dari buku pedoman atau petunjuk pelaksanaan. Selanjutnya ada model evaluasi program. Terdapat 6 model evaluasi program. Yang pertama adalah goal oriented evaluation model. Menurut model ini, yang menjadi sasarannya adalah dari tujuan program yang sudah ditetapkan, sehingga proses pencapaian tidak mendapat perhatian utama. Yang menjadi perhatian utama adalah tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, ada formative summative evaluation model. Evaluasi formatif digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki oleh evaluator. Kedua, upaya untuk mendeskripsikan kompleksitas program sebagai realita yang mungkin terjadi. Ketiga, memiliki potensi besar untuk memperoleh wawasan baru dan teori-teori tentang lapangan dan program yang akan dievaluasi. Keenam, diskrepansi model. Model ini ditekankan untuk mengetahui kesenjangan yang terjadi pada setiap komponen program. Evaluasi kesenjangan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara standar yang sudah ditentukan dalam program dengan penampilan aktual dari program tersebut. Terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan sedikit tentang poin terakhir, yaitu langkah-langkah dalam melakukan evaluasi program. Nah, secara garis besar, dalam melakukan evaluasi program itu meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan, dan tahapan monitoring. Untuk tahapan persiapan sendiri, terdapat langkah-langkah yaitu penyusunan evaluasi, penyusunan instrumen evaluasi, validasi
instrumen evaluasi, kemudian menentukan jumlah sampel yang diperlukan. Yang terakhir, penyamaan persepsi antar evaluator sebelum data diambil. Yang kedua, tahapan pelaksanaan evaluasi program. Nah, evaluasi program dapat dikategorikan evaluasi reflektif, evaluasi rencana, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Nah, dari keempat jenis evaluasi tersebut mempengaruhi evaluator dalam menentukan metode dan alat dalam pengumpulan data yang akan digunakan. Nah, dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara pengambilan data dengan tes, dengan cara observasi, terus dengan wawancara, terus dengan menggunakan angket, terus dengan pengambilan data dengan metode analisis dokumen dan artefak atau dengan teknik yang lainnya. Nah, selanjutnya itu tahapan monitoring. Tahapan ini berfungsi untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dan rencana program dari sebelumnya. Nah, teknik dan alat monitoring dapat berupa teknik pengamatan partisipatif, teknik wawancara, teknik pemanfaatan dan analisis, terus evaluator, perumusan tujuan pemantauan, penetapan sasaran pemantauan, penjabaran data yang dilakukan, terus perencanaan analisis data, pemantauan dan pemaknaannya dengan berorientasi pada tujuan monitoring. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam penyampaian kami terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.